Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membacakan hadis Rasulullah SAW tentang perintah menjaga sholat fardu dan larangan keras serta ancaman berat meninggalkannya. Berdasar firman Allah SWT di dalam surah Al-Baqarah ayat 238. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hafizu 'alas salawatis salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua sholat dan sholat wusta, dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Dan di dalam surah At-Taubah ayat 5 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'in tabu wa aqamus sholata wa atawuz zakata fakhallu sabilahum. Jika mereka bertobat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal? Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu summa ayyu? Qala birrul walidain. Qultu summa ayyu? Qala al-jihadu fi sabilillah. Saya bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apakah yang paling utama? Beliau bersabda, sholat tepat pada waktunya. Saya bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Lalu saya bertanya lagi, kemudian apa ya Rasul? Beliau bersabda, jihad fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Sedang hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Islam dibangun di atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa Ramadan. Hadis muttafaqun alaih. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Umirtu an uqatilan nasi hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa iza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illal haqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Apabila mereka melakukan hal itu, maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam. Sementara hisab mereka diserahkan kepada Allah. Hadis muttafaqun alaih.
Lanjutnya dari Mu'adz radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya diutus oleh Nabi SAW menuju Yaman, dan beliau bersabda, innaka ta'ti qauman min ahlil kitabi fad'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah fa inhum ata'u lidzalika fa'alimhum annallaha ta'ala ibtarada alaihim khamsa salawati fi kulli yaumin wa laylatin fa inhum ata'u lidzalika fa'alimhum annallaha ta'ala ibtarada alaihim sadaqatuhum tu'khazu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim fa inhum ata'u lidzalika fa iyyaka wa qaraima amwalihim wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainana wa bainallahi hijab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari ahli kitab, maka ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku adalah Rasulullah. Apabila mereka mentaati hal itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah Ta'ala telah mewajibkan mereka melaksanakan sholat 5 waktu dalam setiap sehari semalam. Apabila mereka mentaati hal tersebut, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah Ta'ala mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang kaya mereka dan dibagikan kepada orang miskin mereka. Jika mereka mentaati hal tersebut, maka hindarilah harta-harta mereka yang berharga dan takutlah terhadap doa orang yang teraniaya, karena tidak ada penghalang antara doa itu dengan Allah. Hadis muttafaqun alaih. Berikut adalah hadis tentang sholat adalah amal pertama yang dihisab. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu fa in saluhat faqad aflaha wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa khasira fa in intaqasa min faridati syai'un qala rabbu azza wa jalla unzuru hal li abdi min tatawwu faikamalu minha man taqasa minal faridah summa takunu sairu a'malihi ala hadza rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah. Maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmizi yang mengatakan hadis tersebut hasan. Hadis riwayat Tirmizi nomor 413 dan An-Nasai nomor 466. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini sahih. Faedah dari hadis. 1. Perkara yang pertama kali akan dihisab pada hamba dari perkara ibadah pada hari kiamat adalah sholat. 2.
Siapa yang mendirikan sholat, maka bagus amalnya. Siapa yang tidak bagus sholatnya, maka amalnya pasti rusak. 3. Allah sangat penyayang pada hamba, di mana Allah menyempurnakan amalan wajib yang ia lakukan dengan amalan sunnah sebagai penutup kekurangannya. 4. Umumnya, amalan wajib akan disempurnakan dengan amalan sunnah sampai bertambahlah kebaikan hingga mengalahkan kejelekan sampai masuk surga dengan rahmat Allah. Yang kelima, hendaklah setiap orang bisa memperbanyak dan menjaga amalan sunnah, bukan hanya mementingkan yang wajib saja. Demikian ibu-ibu sekalian, hadis tentang sholat fardu. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.